Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy bab 58. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Nares masih memperhatikan Shanum yang sedang menangis ketakutan di dalam mobil. Dia tak seberingas yang sudah dibayangkan oleh kawan-kawannya sehingga mereka merasa heran karena Nares malah diam untuk beberapa saat. Zahran tak membiarkan itu. Zahran tak suka mata liar lelaki lain, terutama musuhnya, memandangi istrinya seperti itu. Jaga mata lo anjing, apa yang lo lihat? Zahran mendorong pundak Nares agar menjauh dan menutupi kaca jendela mobil dengan tubuhnya untuk menutup akses Nares agar tak bisa memperhatikan Shanum lebih lama lagi. Nares tersadar dan dia jadi tambah kesal pada Zahran. Masih aja lo songong. Sekarang ini lo lagi ada di ujung maut setan. Nares terpancing lalu mendorong dan menahan tubuh jangkung Zah di badan mobil sehingga mobilnya bergoyang dan hal itu membuat Shanum tambah panik. Ya Allah, Bang Zah, aku harus ngapain? Shanum semakin terkekang ketakutan. Shanum malah terpikir untuk keluar dari mobil dan melerai. Itu adalah tindakan yang sangat nekat. Tapi nalurinya sebagai seorang istri mendorongnya untuk menyampingkan ketakutan itu. Nares hendak melayangkan sebuah pukulan ke wajah Zahran yang terpojok di badan mobil, tapi Zahran masih cekata untuk menangkis. Tapi semuanya berbeda saat Jack dan dua kawannya yang lain ikut menyerang. Buk, diserang oleh 4 orang sekaligus. Tentunya Zahran kalah. Jack berhasil memukul bagian perut dan Nares sudah sukses melayangkan pukulan telak mengenai pelipis kiri Zahran, sehingga koyak dan berdarah. 2 orang-orang gue dirawat sampai patah tulang. Gue tahu kalau itu instruksi lo. Dan malam ini, setidaknya gue juga mau 3 tulang rusuk lo patah. Seperti yang dialami sama anak buah gue. Bentak Nares penuh nafsu. Zahran memang kesakitan, tapi dia belum tumbang. Justru serangan itu telah menambah amarah dan kekuatannya. Emang lo pecundang ya? Lo gak berani head to head lawan gue. Lo berani main keroyokan. Banci lo. Rutuk Zahra melakukan psywar. Banyak bacot lo. Nares kembali memberikan pukulan, yang satu meleset dan yang satu kena lagi pada titik yang sama, sehingga luka di pelipis semakin lebar. Jangan lagi bang. Tolong. Jangan. Secara mengejutkan, tahu-tahu Shanum sudah ada di luar mobil dan bergabung dengan kekacauan itu. Dengan amat sangat berani, Shanum menarik lengan Nares lalu mendorong tubuh Nares dengan kekuatan penuh sehingga Nares tak bisa menyerang lagi. Zahran terkaget. Begitupun dengan Nares, juga para pemuda yang beringas lainnya. Shanum menelusup dan sok berani menghalangi tubuh suaminya yang sudah diserang berkali-kali itu. Shanum benar-benar berani. Shanum sudah bersimbah air mata. Nafasnya tersengal ketakutan bergelayut di wajah cantiknya, sehingga membuat Nares gamang. Gamang sekali. Apain kamu keluar? Tanya Zahran agak marah. Aku takut. Abang kenapa-napa? Jawab Shanum dengan suara gemetar. Zahran mengubah posisi. Zahran kembali mengamati istrinya di belakang tubuh jagungnya. Nares mengencangkan rahang dan tak rela dengan adegan manis itu. Tapi di sisi lain, Nares juga tak ingin sampai melukai Shanum. Hajar aja, Res, biar kami amankan bininya ini, kata Jack dan bersiap untuk merebut Shanum. Sialan loh, jangan harap. Zahran marah lalu menendang Jack dan berhasil.
Lo yang sialan anjing. Jack terpancing lagi, dan kini semua orang hendak maju menyerang Zahran. Tapi... Stop! Nares mengangkat tangan sebagai syarat kalau anak buahnya harus menghentikan pengeroyokan itu. Kenapa, Res? Tanya Jack kesal. Kita cari aja orang yang udah bikin si dewa sekarat. Kata Nares mulai melunak. Air mata Shanum telah melunakkan hatinya. Tapi Res, Jack masih tak rela dan masih bernafsu untuk menyerang Zahran. Cabut, perintah Nares. Tapi kenapa? Cabut. Nares kembali tegas menginstruksikan pada seluruh anak buahnya untuk pergi. Zahran merasa heran. Ada apa dengan Nares? Kenapa begitu Shanum muncul? Nares malah terkesan menyelamatkan Zahran dari amukan anak buahnya. Instruksi Nares adalah mutlak. Maka Jack dan yang lainnya akhirnya harus puas sampai di sana saja melakukan serangan pada Zahran. Mereka kembali menaiki motor-motor gagah mereka. Urusan gue sama lo belum selesai. Antar Shanum pulang, dan setelah itu temui gue di tempat ini lagi. Kata Nares agak menyeringai pada Zahran. Zahran semakin heran, kenapa Nares bisa selunak itu. Jadi benar, kalau musuhnya itu memang luluh dengan tangisan istrinya. Zahran meradang. Dan akhirnya bala bantuan datang. Shanum tampak panik sekali. Malam ini sungguh sangat mencekam. Dia terjebak di antara dua kelompok geng motor yang bergelombolan dan apa yang harus dia lakukan. Teman-teman Nares tak jadi pergi dan kembali bersiaga untuk melakukan tawuran. Shanum lemah, tubuhnya melemas, dan tiba-tiba ingin pingsan saja rasanya. Beruntung dia masih bisa berpegangan pada bodi mobil. Serang! Teriak Jack dan mengerahkan anak buahnya untuk melakukan serangan pada anggota The Wolf yang baru datang. Nares malah diam dan tak ikut menyerang, sesekali melirik ke arah Shanum. Ngapain lo diam aja bodoh? Bawa Shanum pergi dari sini, peringatkan Nares. Aneh memang, musuh bebuyutannya malah menyuruh untuk pergi begitu saja. Jadi kesannya, Nares sedang melindungi Zahran dan Shanum dari keberingasan teman-temannya saat ini. Juan datang sementara yang lain sudah saling adu jotos di tengah jalan yang sepi itu. Cabut aja Zah, bawa istri lo pergi, buer gue yang bereskan ini. Kata Juan lalu dia berhasil menyerang Nares yang sedang lengah karena malah fokus terus dengan Shanum. Zahran menoleh ke belakang dan dia melihat Shanum benar-benar lemah saat ini. Zahran langsung memangkunya untuk kembali masuk ke dalam mobil. Begitulah, Zahran selamat karena beberapa momen yang tak terduga. Salah satunya karena sikap Nares juga. Shanum tidak pingsan, tapi dia sangat lemas. Bisakah kita pulang sekarang? Pinta Shanum yang sudah kembali nyaman di kursinya. Oke, jawab Zahran, lalu dia menutup pintu rapat-rapat. Sorry, gue cabut sekarang, kata Zahran pada Juan. Pergilah, jawab Zuan yang sedang mengatasi serangan Nares. Inginnya Zahran ikut dalam tawuran itu, tapi dia harus mengamankan istrinya. Zahran pun masuk ke dalam mobil yang sudah hancur bagian belakangnya, meninggalkan kekacauan yang terjadi di antara kedua kelompok barbar itu. Pasti akan ada kabar duka besok pagi. Zahran menyesal tak bisa ikut membantu. Tapi sungguh, dia juga ingin segera mengamankan istrinya. Zahran tancap gas. Kita harus ke klinik dulu. Pelipis kamu, Bang, kata Shanum yang masih shock, apalagi darah terus menetes dan mengucur menodai wajah rupawan Zahran. Maafin abang ya Shanum, ucap Zahran penuh sesal. Harusnya kalian sudah meninggalkan kebiasaan buruk itu. Bang, hentikan pertikaian di antara kalian. Pinta Shanum dengan sisa-sisa rasa syoknya. Kalau untuk itu, abang gak bisa janji. Astagfirullah, aku benar-benar takut. Aku gak mau pergi lagi keluar malam-malam kayak gini.
Shanum menangis lagi karena sungguh ketakutan tak bisa dinyahkan begitu saja. "Maafin abang," ucap Zahran dengan penuh rasa sesal. Shanum tak menjawab dan hanya bisa menangis, beristighfar tiada henti di dalam hati dan jadi membayangkan yang buruk-buruk. Zahran bisa apa? Zahran tak mampu menginterupsi tangis ketakutan itu. Zahran mendapat 4 jahitan di pelipis kirinya itu. Untuk beberapa hari ke depan, Zahran juga harus memakai perban untuk melindungi lukanya. Shanum tak ikut masuk ke dalam ruangan penanganan karena jujur saja, dia merasa ngeri. 15 menit kemudian, Zahran keluar dari ruang tindakan dan mendapati istrinya masih menangis sesenggukan menunggu di beach di lorong klinik yang sepi itu. "Abang udah selesai. Kamu mau sekalian temui dokter?" tanya Zahran lalu duduk di samping Shanum. "Enggak, aku mau cepet-cepet sampai di apartemen aja," jawab Shanum. "Ya udah." Zahran pun tak memaksa dan akan menuruti keinginan Shanum. Shanum bangkit dari duduknya dan dia merasa pusing, tapi Zahran sigap menopang. "Tuh kan, kita sekalian periksa aja ya. Kalau pusing-pusing begini, takutnya kamu kena anemia," kata Zahran masih menganjurkan agar Shanum mau diajak periksa. "Enggak, aku cuma mau pulang aja," tegas Shanum. "Abang gendong aja kalau gitu." Zahran hendak memangku tubuh lemas itu, tapi Shanum kembali menolak. "Enggak, aku masih bisa jalan. Dan satu lagi bang, kita harus ke pengadilan agama besok. Aku nggak mau itu sampai batal." "Iya, besok kita ke sana. Proses pengesahan pernikahan kita akan aman kok. Gak akan ada hambatan," yakinkan Zahran. "Semoga aja. Semoga besok gak akan ada terjadi kayak gini lagi," harap Shanum masih saja sangat cemas dan ketakutan. "Gak akan ada lagi. Aku pastikan kamu gak akan melihat kekacauan tadi lagi," tegas Zahran. "Amin." Shanum mulai berjalan meninggalkan lorong itu dan Zahran kembali menggandengnya agar mereka bisa saling menguatkan dalam segala situasi. Karena tak ingin berurusan dengan polisi, Zahran tak membawa kasus perusakan mobil dan pengeroyokan tadi ke jalur hukum. Biasanya konflik antar geng motor memang jarang ada yang diselesaikan di meja hijau. Mereka akan melakukan pembalasan lagi dan lagi secara paralel. Terus seperti itu sehingga tak pernah ada penyelesaian dalam perselisihan mereka. Setelah larut malam, setelah memastikan Shanum tertidur dengan nyaman di atas kasur, Zahran belum bisa tidur. Zahran pergi ke balkon dan menikmati batang demi batang rokok favoritnya. Zahran mendapatkan kabar di grup chat dengan The Wolf kalau 2 orang anggota mereka terluka parah. Dari pihak pantai juga banyak yang terluka parah. Beberapa ada yang ditahan di kantor polisi, termasuk Juan dan Nares. Zahran menyesalkan kejadian itu, terutama saat dia telah melibatkan Shanum sampai Shanum mengalami trauma. Zahran menoleh ke dalam kamar dan melihat istrinya meringkuk kedinginan karena selimutnya kurang naik ke atas. Zahran mematikan rokoknya lalu dia masuk ke dalam kamar. Zahran menaikkan selimut untuk menghangatkan tubuh Shanum, kemudian mengecup pipinya. "Maafkan abang, Shanum. Maafkan abang karena sudah membuat kamu ketakutan," gumam Zahran dan dia tak ada jemunya memandangi wajah cantik yang pucat dan sembab-sembab itu. Sesekali Zahran membelai kepala Shanum, lanjut mengusap wajahnya. Sungguh, Zahran telah jatuh cinta pada istrinya. Trauma Shanum cukup terobati saat dia dan Zahran sudah resmi memiliki buku nikah. Pengadilan agama sudah menyetujui dan menyelesaikan proses pengesahan pernikahan itu. Masing-masing dari mereka telah memiliki buku nikah berwarna marun dan hijau itu. Shanum dan Zahran sangat bangga telah memilikinya. Ada nama dan foto mereka di dalamnya. Setidaknya pengesahan pernikahan ini telah menjadi obat untuk Shanum. "Legal," ucap Shanum dan tak
lepas memandangi buku nikahnya. Zahran melirik dan merasa hangat dengan senyum rekah di wajah Shanum. "Sekarang kamu udah yakin kan kalau abang bersungguh-sungguh sama kamu?" tanya Zahran. Mereka masih ada di lobi kantor pengadilan agama itu. "Iya, aku yakin. Aku percaya sama abang," tegas Shanum tetap tersenyum walau matanya agak bengkak-bengkak karena menangis semalaman kemarin. "Alhamdulillah. Ternyata abang ulang tahun di bulan ini ya? Tanggal 27 ini," kata Shanum menyadari kalau bulan ini adalah bulan kelahiran suaminya. Shanum dapat informasi itu dari buku nikahnya yang sejak tadi tak ada jemunya ia baca bolak-balik saking senangnya. "Iya, tanggal 27 bulan ini." "Wah, aku harus kasih kado apa ya?" "Kamulah kado itu. Kamu adalah kado terindah buat abang di tahun ini." Shanum tersipu lagi. Zahran paling suka kalau istrinya tersipu malu seperti itu. Membuat hati adem sekali. Ya, walaupun masih ada sisa-sisa kecemasan terpampang nyata di wajah Shanum. "Mas Zahran, Mbak Shanum, selamat ya. Proses sudah selesai. Sekarang pernikahan kalian sudah sah di mata hukum juga." Tak lama Agung datang untuk memberi selamat. "Terima kasih Pak Agung," sahut Zahran. "Terima kasih banyak, Pak." "Sama-sama." "Terima kasih banyak juga karena sudah membantu ibu sama bapak saya," ucap Shanum lagi. "Sama-sama, Mbak Shanum, semoga semuanya berjalan lancar sampai berangkat dan pulang kembali ke tanah air dengan selamat." "Amin. Terima kasih, Pak." "Sama-sama, Mbak Shanum." "Fee Pak Agung sudah saya transfer ke akun Pak Agung. Terima kasih untuk kerjasama dan bantuannya." "Iya, saya sudah menerimanya, Mas Zahran. Terima kasih ya." "Kalau begitu, kami pulang. Tolong pastikan kalau Bapak sama Ibu tak melewatkan persiapan mereka sebelum berangkat nanti." "Siap, Mas Zahran. Serahkan saja semuanya pada saya." "Oke." Setelah berbincang sebentar dengan Agung, Zahran dan Shanum memutuskan untuk pulang. Hari-hari berlalu. Setiap kali sendirian di dalam rumah, Shanum malah merasa pusing dan mual itu semakin menjadi. Kalau ada Zahran, rasa itu sedikit berkurang. Aneh sekali memang. Shanum duduk di tepi ranjang di dekat Naka selalu memperhatikan kalender bulan ini. "Loh, aku telat ya? Harusnya aku udah head sejak 2 minggu lalu. Apa jangan-jangan..." Shanum pun mulai curiga kalau dirinya bukan masuk angin. Shanum curiga kalau dirinya... Jangan-jangan aku hamil, gumamnya, dan seketika perasaannya menjadi sangat deg-degan. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.